Halo Sora, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah hati dan pikirannya terlalu melekat kepadamu, tak bisa lepas, ya. Hati dan pikirannya terlalu melekat kepadamu, tak bisa lepas. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu ya, belum tentu resonate. Karena aku nggak tahu berapa persen resonatnya. Intinya ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau kamu pengennya energinya yang jelas dong, Kak Sora, buat aku aja energinya fokus ya. Personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Kita mau lihat dulu. Tarik nafas, hembus nafas, santai-santai aja. Anggap aja juga ini sebagai hiburan kamu, terapi kamu, support kamu. Kita lihat ya, apa sih ya perasaan, isi hati dan sebagainya dari seseorang yang sangat melekat sama kamu, ya. Orang ini mungkin sekali lari, ya, lari dari kenyataan perasaannya sama kamu, lari dari mungkin tanggung jawabnya dia sama kamu, menjauh dari kamu, menjaga jarak dari kamu, tapi masalahnya jiwanya dia masih sangat menginginkan kamu. But my soul wants you only. Hanya jiwaku hanya menginginkan kamu saja. Jadi memang orang ini tuh hanya menginginkan kamu saja, oke? Dan kalau Sora lihat di sini, ya, jiwanya dia itu menginginkan hanya kamu, ya, walaupun mungkin ada yang lain atau gimana, ya dia nggak bisa karena yang dia inginkan kamu, ya. Karena tidak bisa ada orang lain yang bisa menggantikan bagaimana perasaan dia ke kamu, ya. Jadi perasaan dia sama kamu itu sangat-sangat unik, ya. Perasaan dia sama kamu sangat-sangat berbeda, chemistry-nya, perasaannya, ya. Jadi dia tidak bisa tergantikan itu semua, teman-teman. Makanya dia sangat intens ke kamu, ya. Dan dia bukannya tidak mencoba untuk melupakan kamu, teman-teman, tapi masalahnya sulit, ya. Begitu sulit lupakan kamu, gitu ya. Dia itu susah lupasin kamu, nggak bisa gitu ya, karena mungkin sudah terlalu banyak kebaikan, sudah terlalu banyak kenangan, sudah terlalu banyak ikatan yang terjadi di antara kalian, gitu ya. Dan ketika dia menarik diri dari kamu karena mungkin banyak masalah, butuh untuk sendiri, menenangkan hati dan jiwa, justru di sanalah energi kamu menginginkan kamu, energi terus memikirkan kamu, lalu masih terikat sama kamu itu justru sangat-sangat terasa, gitu ya. Jadi itu yang kalau Sora lihat di sini malah membuat dia itu ngerasa sangat-sangat kesepian, sangat-sangat keterbutuhan sama kamu, ya. Makanya orang ini di dalam diemnya dia itu masih memantau kamu, mantauin sosial media kamu, mau tahu kamu sekarang gimana, mau tahu juga mungkin kamu situasinya seperti apa, teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini, gitu loh. Walaupun di satu sisi yang lain dia tuh masih belum jelas sama apa yang dia mau. Orang ini tuh masih sering galau, masih abu-abu, masih belum jejak ya, kalau orang Jawa bilang ya, belum solid dengan apa yang dia inginkan. Itu juga yang mungkin sekali membuat hubungan ini menjadi terasa begitu sulit, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, memang masih banyak hal yang harus menjadi pertimbangan dia. Banyak hal yang kalau Sora lihat di sini menjadi suatu isu yang harus dia pikirkan, teman-teman, di sini ya. Dan dia itu sebenarnya sangat-sangat peduli sama kamu, ya, sangat-sangat punya perasaan mendalam sama kamu, ya. Tapi masalahnya adalah tadi Sora udah bilang ya, satu, dia masih mungkin belum jelas dengan apa yang dia mau, ya, dan dia mungkin masih perlu lebih banyak waktu untuk lebih meyakinkan dengan apa yang benar-benar dia mau, ya. Yang kedua, dia itu kalau Sora lihat itu masih banyak yang tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri untuk bisa menjadi pasangan yang tepat untuk kamu. Ya, mungkin dia takut tidak bisa memberikan ekspektasi kamu, baik secara material ataupun non-material, mungkin perilaku, mungkin kasih sayang, mungkin perhatian, mungkin lalalala. Apalagi sekarang sudah banyak banget sosial media itu mempengaruhi manusia dalam ekspektasinya, ya. Karena sampai jadi tren ya.
apa tuh namanya, gara-gara tok-tok ya sama aplikasi-aplikasi lain, jadinya ya pasangan yang baik tuh harus gini harus gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya bagus sih, makin banyak pengetahuannya, makin banyak inputnya gitu ya, tapi di satu sisi juga mungkin jadi banyak ekspektasinya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia berharap sebenarnya untuk dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik ya. Jadi mungkin sekali selama ini dia tidak cukup baik dalam memperlakukan kamu. Mungkin dalam berperilaku atau berkata-kata sama kamu, dia masih belum maksimal, belum bisa meluangkan waktu yang cukup sama kamu, tidak menumpahkan kasih sayang yang cukup untuk kamu gitu ya. Ibaratnya kayak ya dia bisa lebih baik lah ya. Jadi dia merasa dia tuh masih jauh dari sempurna sebenarnya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia berharap kamu masih bisa memaafkan dia. Artinya orang ini menyadari bahwa dia mungkin punya kesalahan sama kamu. Kita coba lihat ya. Siapakah orang ini dari ciri-cirinya? Siapa orang ini? Yang pertama, orang ini tuh orang yang cukup terkenal dalam lingkungannya ya. Jadi mungkin banget dia banyak temannya, banyak dikenal orang. Jadi misalnya dalam lingkungannya dia tuh dia ya siapa sih yang nggak tahu dia gitu ya. Kalau Sora lihat ya cukup terkenal lah gitu ya di dalam lingkungannya dia. Terus kalau Sora lihat di sini, orang ini sebenarnya punya intuisi yang cukup kuat dan terkoneksi sama kamu ya. Namun di sini juga menyatakan orangnya itu sering sekali menggalau kayak gitu ya teman-teman. Orangnya punya sering kegalauan, tapi di sini juga orang ini sering mengikuti intuisi dari kata hatinya dia ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang mungkin lebih kecil dari kamu gitu ya, secara umur ataupun secara apa namanya perilaku gitu ya, masih ada sisi kekanak-kanakan ya teman-teman di dalam dirinya dia, yang sehingga kamu harus taking care dia lebih. Atau beberapa dari kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin single parent yang sudah punya anak gitu ya, anaknya masih kecil, itu juga sangat mungkin. Oke. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini, orangnya itu tidak bisa diduga, jadi sering melakukan pergerakan-pergerakan atau hal-hal yang tidak terduga ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya bisa impulsif, dan kalau Sora lihat sekarang ini banyak kejadian di dalam hidupnya itu yang tidak terduga, banyak tiba-tiba datang masalah dalam hidupnya dia teman-teman ya. Orangnya kreatif, cerdas, punya banyak ide ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini sedang mencoba untuk mencari pencerahan ya. Orang ini sangat mungkin berkomunikasi sama kamu awalnya hanyalah chattingan-chattingan, atau justru kamu tuh lebih banyak untuk komunikasi sama dia melalui chatting ya teman-teman. Atau pada saat kalian ada satu acara, kalian ketemu bareng-bareng, ngobrol dan sebagainya ya. Jadi komunikasi lebih baik tertulis. Nah teman-teman, Sora kasih saran ya, kalau yang sering komunikasi tertulis tuh coba lebih digeser komunikasinya ya. Kenapa? Karena lama-lama kalau tertulis terus, tertulis itu nggak ada nada, tertulis itu nggak ada emosi, nggak ada ekspresi di sana gitu ya. Mungkin lebih bagus kalau bisa video call atau bisa call gitu ya, itu jauh lebih baik sebenarnya ya. Orangnya itu sangat memperhatikan penampilannya dia ya. Jadi mungkin orangnya itu bersih, rapi, nggak mau kelihatan jelek kayak gitu ya. Jadi orangnya masih good looking gitu ya. Sangat-sangat memperhatikan penampilannya dia gitu ya. Wangi, bersih, rapi. Kalau Sora lihat di sini ada yang mungkin kamu kenal sama dia di suatu pesta ulang tahun atau ada suatu perayaan ya, pesta tertentu, atau mungkin banget orang ini bukan airan ini. Mungkin orang ini baru saja berulang tahun atau dia akan ulang tahun segera. Ya, itu sangat mungkin ya. Dan di sini kalau Sora lihat di sini, orangnya itu sering senangnya cepat-cepat ya, senangnya terburu-buru. Jadi dia sering suka nggak sabaran ya teman-teman orangnya ya. Dan orangnya bisa saja mudah bosan. Jadi butuh secara berkala segala sesuatu yang baru. Kita lihat seperti ini lagi teman-teman, ada energi seperti apa yang membuat dia terikat sama kamu dan nggak bisa lepas. Orang ini sekarang mencoba untuk memahami dirinya dia lebih dalam, karena memang orang ini juga menyadari kalau dia juga energinya sering dalam tanda kutip nggak jelas ya energi dia teman-teman ya. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, yang dia takutkan dan yang dia bingungkan, dia bahkan belum mungkin memahami 100%. Bagaimana koneksi dia sama kamu itu sangat-sangat kuat. Ya, jadi di sini sangat mungkin kalian itu bertelepati, kalian itu terhubung, kalian saling menyari, kalian saling mengisi, ya.
Orang ini itu kayak masih belum siap juga untuk terbuka memberikan hatinya 100% sama kamu. Karena mungkin banget ada yang gagal dalam hubungan sebelumnya. Pernah dihianatin, pernah dibohongin, atau takut dikuasain, takut dimanfaatkan, kayak gitu ya. Dan dia mau minta maaf karena selama ini dia berbohong sama kamu. Mungkin banyak hal yang dia belum terbuka sama kamu, ya teman-teman. Kamu masih punya energi yang sangat-sangat menarik dia. You're so beautiful to me. Kamu tuh menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik dia, teman-teman ya. Kita lihat kenapa ada energi kemelekatan kamu sama dia, teman-teman ya. Selain hal-hal tadi, di sini ada energi kamu itu membawa dia kepada satu kenyataan. Memang ada di dalam diri dia, inner child dia, sisi anak-anak di dalam diri dia yang harus disembuhkan dan belum kelar. Ya, itu yang kalau Sora lihat, kamu tuh membuat dia tuh tersadar banyak yang bermasalah dan kamu juga membantu dia untuk menyembuhkan, teman-teman. Ya, dan chemistry hasrat dia sama kamu tuh sangat-sangat kuat, sangat-sangat buat galau ya. Jadi ketika nggak ada jauh dari kamu pun energinya dia seperti kecarian kamu, butuh banget sama kamu, teman-teman ya. Sehingga dia ingin seperti memperbaharui kembali hubungan dia sama kamu, memperbaiki energi hubungan dia sama kamu ya. Karena memang tarikan energi ke dia itu sangat kuat ya. Panas rindunya dia ke kamu, baik secara energi maupun secara fisik. Mungkin dia ingin sentuhan sama kamu ya, kontak fisik. Tapi ini juga menyatakan, teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, banyak dari kalian itu yang punya energi kamu tuh banyak pergesekan sama dia. Tapi pergesekan itu gitu ya, mungkin ada percekcokan lah, ada debat, ada apa, tapi itu justru yang membuat dia tuh semakin kayak ngerasa chemistry di antara kalian itu kuat gitu ya. Kenapa? Karena kamu mungkin membangkitkan sisi kesadarannya dia gitu loh ya. Dari perdebatan itu dia lebih di-challenge atau lebih tertantang gitu ya untuk memperbaiki dirinya dia. Tuh. Karena kamu tuh sebenarnya kasih gini loh. Kamu tuh mungkin dalam tanda kutip energinya sama dia tuh kayak gambarnya air dan api ya. Jadi kamu tuh yang kayak kasih dia tuh satu impuls gitu, kayak yuk kamu harus bisa berubah dong, kamu harus bisa, kamu tuh kayak melatih juga sebenarnya mentalnya dia, yuk harus lebih kuat, jadi pribadi yang lebih kuat gitu ya. Kamu tuh memberikan dia banyak sekali hal-hal yang kayak dia tuh jadi belajar, oh apa sih itu percintaan, apa sih itu relationship, apa sih itu hubungan gitu ya. Dan memori soal kamu memang sangat kuat, teman-teman. Terbayang-bayang terus dia ke kamu, dan dia ingin mengulang nostalgia yang ada. Jadi apa yang pernah terjadi itu semua berkutat di dalam hati dan pikirannya dia. Apalagi untuk kalian gitu ya, kalau sholat di sini dia itu, apalagi untuk yang sudah berumah tangga ya, energi terikat secara rumah tangga dan ada komitmen di sana tuh sangat kuat. Itu satu. Kalaupun enggak ya, kalian belum jadi pasangan, dia itu sudah seperti menganggap kamu anggota keluarga sendiri. Sudah ada komitmen batin di sana. Sehingga batin itu terus memanggil dia untuk bersatu sama kamu. Jangan jauh-jauh lagi dari kamu. Yuk deket sama kamu, teman-teman. Gitu loh ya. Jadi ketika jauh malah galau. Ya, teman-teman. Dan ini membawa dia kepada kesadaran bahwa dia sebenarnya masih sangat berharap ternyata sama kamu. Masih ngarep dibanding diemnya, dibalik diemnya ya. Jadi dia tuh memang orangnya tipe yang nggak bisa diburu-buru ya teman-teman, karena dia tuh butuh space atau butuh jarak ya. Dia itu justru kalau kamu ikhlaskan, kamu rilis, kamu ikhlasin, kamu nggak paksa, kamu nggak buru-buruin dia, justru energi ini datang lebih mudah masuk ke dia gitu ya. Kalau Sora lihat ini energi dari kalian tuh banyak yang sudah lebih lembut sama dia ya. Mungkin sebelumnya banyak nge-push gitu ya, tapi kalau Sora di sini semakin ke sini ketika kamu lebih longgar, lebih memasrah, bukan pasrah ya, lebih mengikhlaskan. Pasrah itu juga tidak selalu berarti tidak punya usaha. Pasrah tuh dalam artian di sini mengikhlaskan ya, menerima apapun yang akan terjadi, berserah gitu ya. Itu justru energinya malah jadi lebih lembut, malah bisa lebih memanggil, malah bisa lebih jadi sesuatu yang positif. Tuh kan? Ketika kamu membiarkan dia untuk punya waktu untuk aku sudah melakukan bagian aku perbaiki sekarang diri aku sendiri, dan kamu sekarang urusin diri kamu sendiri juga. Mungkin kamu butuh untuk mengumpulkan tenaga, waktu, dan concern untuk diri dia sendiri ya. Jadi itu lebih buat dia menyadari apa yang dia butuhkan, apa yang dia mauin, masalah dia seperti apa.
Teman-teman Sora tuh pernah kamu tuh kapan-kapan kalau ada waktu ya, atau memungkinkan teman-teman, ambil deh waktu emang bener-bener kamu off dari segala-galanya ya, off bener-bener ngosongin segala-galanya, rilis bener-bener kayak gimana ya, kalau di komputer tuh ibaratnya bener-bener nggak dipakai, bener-bener di mode sleep, kalau seminim mungkin kamu nggak ngapa-ngapain, bukan gabut ya, bukan nggak jelas nggak ngapa-ngapain, itu artinya apa, kamu butuh untuk recharge diri kamu sendiri tanpa punya beban pikiran apapun. Terus habis itu mungkin jangan punya rencana apapun, kamu coba ambil waktu untuk tenang, istirahat, jangan juga ada kegiatan ini dan itu, jangan nggak ngapa-ngapainnya sambil nonton sambil itu gitu, nanti ada masuk, soalnya kalau kamu nonton dan sebagainya macam itu masih otak kamu mikir dan masih ada inputan. Jadi coba masuk ke dalam state yang benar-benar bersih ya, dalam tanda kutip, itu bisa ngebuat kamu lebih kenal diri kamu sendiri dan lebih bisa untuk melepaskan hal-hal yang kamu melekat loh. Aku udah pernah cobain itu. Jadi teman-teman boleh googling kalau dari segi meditasi, ada teman-teman juga yang punya waktu dan punya kemungkinan itu meditasi vipassana namanya. Jadi dia nggak bicara, dia nggak komunikasi, dia konsen hanya meditasi doang, nggak ngapa-ngapain ya. Itu bagus ya, tapi memang nggak gampang karena nggak semua orang bisa duduk lama diem seharian atau berhari-hari meditasi doang. Nah, kamu bisa melakukan ya semacam meditasi seperti itu tapi di rumah gitu ya, mungkin sehari 2 hari dulu gitu ya, ambil waktu off bener-bener emang ya udah bener-bener emang jangan ada inputan apapun, karena kalau denger lagu terus habis itu kalau kamu nonton itu ada inputan. Cobain deh, aku kemarin nyobain bener-bener luar biasa, nyenengin banget ya, nggak ada beban, kayak ada sesuatu yang lepas dari aku, karena aku tiap hari itu teman-teman kayak gini nih, aku mesti kejar konten, aku ada kerjaan, aku mesti bersih-bersih rumah, aku ada kegiatan ini dan itu. Jadi kayaknya hidup itu rush terus ya, sibuk, karena aku harus ngejar gitu loh ya. Namanya konten creator, kalau aku nggak bikin konten, aku nggak dapat masukan. Kalau aku nggak kerja, aku nggak dapat pemasukan gitu ya. Aku tuh hampir nggak ada off-nya ya. Dan aku jadinya terlalu sibuk untuk mendengarkan suara diri aku sendiri, terlalu sibuk untuk istirahat gitu ya. Tidur pun akhirnya, ya badannya tidur, tapi pikirannya, hatinya kemana-mana. Cobain ya. Terus teman-teman kalau surat di sini energi dia tuh kayak lebih terpanggil untuk ayo, ini saatnya kamu tegas sama hati kamu sendiri. Maskulin itu ngomongin ketegasan, ngomongin dominasi, ngomongin logika ya. Kayak kamu sekarang kan udah ada jarak nih. Nah, jarak ini membuat kamu lebih bisa sadar apa sih yang sebenarnya mungkin kamu harus lakukan dan apa yang mungkin sebaiknya kamu laksanakan ya. Dan ternyata dia itu lebih mencintai kamu lebih dalam apa yang selama ini dari dia kira, teman-teman ya. Dan dia mencintai kamu dengan seluruh hati dan jiwa. Itu yang semakin dia sadari ketika kalian berjarak ya. Dan sekarang dia menyadari memang benar-benar kamu the one, teman-teman. Kamu adalah the one yang memang ingin dia cari, the one yang emang benar-benar ingin dia pilih gitu ya. Yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu. Teman-teman, diri dia sudah menjadi, banyak yang kalau suara lihat ketika berjarak sama kamu, ada perjalanan spiritual yang membuat dirinya dia jadi lebih bijak, jadi lebih bisa mengenali perasaan dan hatinya sendiri ya. Dan dia sudah banyak memikirkan rencana-rencana ya teman-teman, yang mungkin jadi lebih jelas sekarang ketika dia sudah mengambil waktu untuk sendiri. Jadi lebih banyak dapat bimbingan secara spiritual, langkah apa yang akan mau diambil dan sebagainya. Dan kalau Sora lihat di sini, energi dia ingin memulai komunikasi lagi sama kamu itu sangat-sangat kuat. Jadi yang pertama akan dilakukan adalah memulai komunikasi lagi sama kamu, teman-teman. Ya, untuk bicara lagi, diskusi lagi, ya. Dan yang pasti adalah usahanya dia untuk mematerialisasi. Ribet banget sih seorang ngomongnya gara-gara belum makan. Materialisasi. Iya, materialisasi. Kenapa ribet banget aku jadi ngomong gara-gara belum makan ya? Udah lapar soalnya. Ada energi keberkahan yang mau dia kejar di sini gitu ya, untuk jadi nyata gitu ya teman-teman. Dan ada energi keberkahan yang juga dia berharap hubungan ini akan jadi banyak bantu dia juga dari segi keberkahan ya. Jadi tenang aja, komunikasi akan segera datang ya. Karena memang kalau Sora lihat di sini, sangat mungkin sekali apa yang sama ini kamu impikan, kamu harapkan dari orang ini mungkin akan jadi nyata. Segala sesuatu bisa lebih terbuka, komunikasi dan sebagainya ya. Masukan untuk kamu apa dalam menyikapi ini? Mungkin kita coba lihat ya masukannya apa.
masukannya. Teman-teman mungkin mulai dulu dengan jalan, ambil quality time dulu, nggak usah terburu-buru dulu. Kalian mungkin lebih banyak dating dulu, kencan dulu, tahu lebih dalam dulu ya. Dan di sini baru nanti maju pelan-pelan. Ya, lihat pengorbanan apa yang mau dia kasih sama kamu, usahanya apa. Jadi nggak usah terburu-buru teman-teman ya. Baru nanti berencana untuk jangka panjang. Jadi segala sesuatu tuh dijalankan bertahap, nggak usah terburu-buru, nggak ada yang kita kejar karena ini bukan perlombaan. Gitu ya. Untuk teman-teman yang kapan sore dia datang, sabar ya teman-teman ya. Dia akan bergerak sesuai dengan waktu yang memang dia pikir itu yang terbaik ya teman-teman. Dia juga mau datang itu kalau sore di sini memang ada yang LDR juga, jadi butuh persiapan juga, waktu sama biaya ya. Teman-teman yang ingin memperbaiki kualitas komunikasi dengan pasangan, cakra hati bermasalah atau cakra tenggorokannya bermasalah, biar energinya lebih positif, biar auranya lebih lembut, lebih sabar, lebih tenang, biar lebih nggak salah paham, biar nggak disalahpahamin. Dia juga kalau ngomong sama kamu jadinya nyaman, mau jujur, mau terbuka gitu ya. Silahkan dibeli ini. Ini Amazonite, bagus banget. Bulan sabit itu lambang dari pikiran positif dan perilaku positif. Jadi kamu yang kepingin positif, silahkan dibeli dan dipakai ya. Di booster dengan energi healing. Jadi kamu tidak cuma beli dari batu kristal doang, kamu beli batu kristal yang udah diprogram. Kapan lagi kamu beli, harganya 225.000, udah secantik ini, tinggal pakai ya. Bukan susuk, bukan jimatan, bukan juga diisi sama kodam ya. Untuk beli gimana Kak caranya? Ke Instagram @sora_tarot, klik link yang sudah Sora sematkan di bawah, ada tulisan warna biru, kamu klik aja di sana. Nanti dia akan terhubung ke Tokopedia juga. Tokopedia itu kamu tinggal langsung bayar. Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Dibeli selagi masih ada. Dan untuk teman-teman yang beli di Tokopedia, tolong dicek inboxnya, DM kamu. Kenapa? Karena ada instruksi supaya energi dari cincinnya itu sinkron sama kamu. Ada cara sinkronisasinya. Oke? Dibeli 225.000 karena kalau habis ini habis kemungkinan tidak Sora restock. Ini produk limited karena semua produk yang Sora bikin beda fungsi, beda batu ya. Dan dia itu import. Jadi aku tidak beli, nggak bisa beli cuman 1, 2, 3 gitu, nggak bisa beli ya. Kita coba sekarang lihat zodiak yang terbuka ya teman-teman. Gemini, Libra, Aquarius ini yang terkuat ya. Kita akan ambil 4 lagi. Gemini, Libra, Aquarius itu zodiaknya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Lalu ada Pisces, ada Aries, ada Sagittarius, dan ada Capricorn. Dicek ya zodiak-zodiak itu. Dan jangan lupa untuk kamu, kita akan cek alfabetnya. Oke, untuk teman-teman yang kepingin baca bazi, pingin tahu jalan hidup sendiri, pingin tahu timing atau waktu. Jadi hidup ini ada waktunya teman-teman. Ada waktunya rezeki kita datang lebih banyak, ada waktunya jodoh kita datang lebih mudah. Terus habis itu ada yang punya jalan hidup memang mudah untuk mendapatkan lawan jenis, atau memang dia lebih susah dalam masalah relationship. Nah itu jadi bisa dicari solusinya teman-teman ya. Contoh ya, kalau lagi musim durian ya kamu bisa cari durian, tapi nanti kalau udah nggak musim baru nyari durian terlambat deh, nggak bisa dapet gitu ya. Atau kamu pengen beli kartu, belajar baca kartu sendiri, semua juga bisa ya. Silahkan. BLZF WYUJ SACC YRNIST. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa personal reading, jangan lupa bookingnya Sora tunggu, dan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye bye.